Halo kembali lagi dengan gua Ilham Krisna di channel Crypto Drop Egg ya teman-teman ya. Kali ini gua akan menjelaskan lebih dalam dan lebih detail mengenai revoke ya teman-teman ya. Atau gampangnya ini penghapusan approval token supaya wallet kalian terhindar dari drain ya atau hacking wallet drain ya, semacam itu ya. Jadi tiba-tiba aset kalian lenyap seketika. Lah, salah satu cara untuk menghindarinya itu yaitu menggunakan yang namanya revoke. Jadi ketika kalian sudah melakukan suatu transaksi yang meminta approval ke wallet kalian, kalian bisa merevoke atau menghapus approval tadi dengan cara menggunakan website revoke cash ya teman-teman ya. Atau kalian juga bisa menggunakan OKX wallet ya teman-teman ya. Jadi kita langsung gaskan aja. Kita langsung gaskan aja. Ini gua pengen ngehapus, gua kasih contoh ya. Jadi ini adalah tampilan awalnya, yang mana sebelumnya gua juga udah bikin konten tentang revoke, cuma kali ini gua akan bikin lagi yang lebih detail ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang bisa kalian lihat, kalian bisa filter juga, kalian bisa sorting apa-apa, revoke apa aja yang pernah kalian approval apa yang pernah kalian setujui gitu loh. Approval apa yang ada di wallet kalian. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini adalah contoh approval USDC di token, type-nya token, approvalnya unlimited. Lah, ini approval sendernya ini dari mana gua gua lupa ya. Yang jelas approval seperti ini tuh yang pasti kalian lupa ya teman-teman ya. Gua pun sendiri juga lupa approval ini dari mana aja, dari website mana aja yang minta approval. Lah ini juga ada apa namanya, ada peringatan juga. Ini medium risk dengan alasan close source-nya ditutup segala macam ya. Gua nggak terlalu paham ya tentang teknis detailnya, cuma yang jelas ini agak berbahaya. Jadi seharusnya kalian revoke ya hal-hal seperti ini ya. Belum lagi lah, ini yang jadi masalah, approvalnya unlimited. Ini yang jadi masalah, bener-bener jadi masalah ya teman-teman ya. Ini approvalnya unlimited lah, ini berbahaya ya teman-teman ya. Apalagi ini ada permit. Lah ini permit apa ini, gue juga nggak tahu ya. Ini permit dari mana ya, ini approval dari mana, gue jujur nggak tahu. Jadi kalau seandainya ini ternyata website scam ya, amit-amit ternyata ini website scam, dan gua masukin USDT ke jaringan Arbitrum. Ini gua kasih contoh ya teman-teman ya. Kalau gua masukin USDT ke jaringan Arbitrum, terus ternyata approval sender ini ternyata adalah scam, wallet phishing, yang artinya USDT kalian akan otomatis terkirim ke website atau approval sender ini ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit berbahaya ya teman-teman ya. Kalau ada approval unlimited itu resikonya besar banget. Yang artinya ya berapapun token yang ada di wallet kalian ini bisa-bisa langsung lenyap seketika. Jadi ini berbahaya banget kalau ada approval unlimited seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gue coba lihat juga ini approvalnya dari mana, kontraknya. Multi-chain portfolio. Apa ini, dari mana ini? Uniswap protokol. Oh, ini dari Uniswap teman-teman ya. Cuma tetap aja ini berbahaya banget. Kalau selesai transaksi lebih baik kita revoke aja. Jadi kita hapus approvalnya. Jadi kalau seandainya websitenya tadi dibajak, itu kita masih aman ya teman-teman ya. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal yang gue ketahui, itu ada dua hal. Yang pertama, kalian nggak sengaja nge-approve yang website atau domain scam. Atau yang kedua, website yang pernah kalian gunakan itu ternyata kena hacking. Ya, jadi ada dua kemungkinan gitu loh. Walaupun yang misalkan nih kalian approval dari Uniswap, terus ternyata Uniswap tidak sengaja kebobol hacking oleh kebobol hacker, dan semua transaksi yang lewat router dari approval itu bakal ditarik semua otomatis ke wallet si
hacker. Lah, kalau kalian nggak menghapus approval tersebut, ya otomatis uang kalian bakal ketarik semuanya. Kalau kalian udah menghapus approvalnya, ya insya Allah aman ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu kegiatan preventatif atau pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Lah ini gua langsung aja kirim approvalnya, gua langsung confirm approvalnya. Kita langsung revoke aja ini. Jadi kalau kalian ini nggak masuk ke camp ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian revoke seperti ini, revoke batch ini bakal langsung spam extension approval, permintaan buat approve revoke ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian menggunakan HP dan ternyata revoke batch-nya ini banyak banget sampai 20 misalkan, ya nanti otomatis bakal buka tab sampai 20 itu di HP kalian. Jadi dikit-dikit ya. Buat kalian yang pakai HP dikit-dikit ya. Takutnya HP kalian ngehang karena kalau approvalnya sampai di atas 20-30 otomatis ke HP kalian bakal keluar 20-30 approve extension MetaMask misalkan. Itu bakal keluar 20-30 lah. Bisa-bisa HP kalian ngehang ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan ya. Nggak usah terburu-buru. Dikit-dikit aja, semampu HP-nya aja ya. Semampu gadgetnya aja, jangan di spam ya. Oke, jadi seperti itu. Ini dari jaringan @arbitrum ya teman-teman ya. Sebenarnya gue mau bikin konten ini awalnya itu mau memberi contoh dari jaringan Soneum. Ya sebenarnya awalnya itu gue pengen buat konten di jaringan Soneum. Tapi ternyata ada masalah teknis lagi yang mau gak mau gue bikin video ulang dan approvalnya udah terhapus ya teman-teman ya. Jadi approval dari Soneum tadi banyak banget. Ada kurang lebih 37. Ada 37 approval di jaringan Soneum. Dan ya baru setelah gua hapus malah videonya ada kesalahan teknis yang mana gua harus ngulangi lagi dari awal. Jadi ya udahlah ya. Kita bikin lagi dari awal nggak apa-apa. Oke. Lalu ini gua pengen buat kasih kalian contoh di jaringan BNB. Jadi di jaringan BNB ini jaringan yang paling sering ada hal anomali ya. Jadi buat for your information, jaringan BNB sama Solana itu sebenarnya jaringan paling banyak anomalinya. Tiba-tiba ada token nggak jelas yang masuk. Ya, yang paling sering ini BNB. Sebenarnya nggak BNB aja, hampir semua jaringan ada, cuma yang paling sering ini BNB ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini, ini ada token anomali. Ya kita ambil contoh, ini ada beberapa token anomali ya. Ini DLC, ACT, APC, Boom, Dogepack, NFT ini ya kan, free spin, sponsor. Ini beberapa ada token-token anomali yang kalau kalian nggak sengaja swap di Uniswap ataupun apapun itu, ya yang terjadi adalah tetap tiba-tiba aset kalian menghilang seketika. Jadi bisa kita lihat di BSC Scan, address dari token tadi ini adalah sudah di-report sebagai phishing scam ya teman-teman ya. Jadi tolong berhati-hati ketika berinteraksi dengan smart contract tersebut ya. Jadi ini sudah diperingatkan dari BSC Scan ya. Ini sudah diperingatkan oleh BSC Scan bahwa token ini approval dari kontrak ini itu adalah phishing ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak sengaja interaksi ke website ini ya ada kemungkinan wallet kalian bakal kena drain ya. Jadi ini juga nggak bisa di revoke karena ini emang nggak ada approvalnya, karena gua nggak berinteraksi sama sekali dan nggak ada approvalnya, jadi tokennya juga cuma jadi sampah di wallet aja gitu loh. Dan ya memang seperti itu ya teman-teman ya, di wallet itu selalu ada sampah-sampah seperti itu yang kalau kalian nggak sengaja nginjek ini jadi apes ya. Jadi seperti itu.
Ini di Inkchain ini kemarin gua udah hapus ya. Udah hapus belum ya? Di Inkchain. Kita pindah ke Inkchain ya. Karena gua juga kayaknya belum hapus approval. Udah, baru gua hapus tadi ya. Yang belum signature ya, teman-teman ya. Nah, ini signaturnya masih ada. Oh, udah gua hapus, ding. Urusan tadi konten sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke, kita cek lagi Astar. Astar ini salah satu jaringan dari Soneum. Oh, enggak ada. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke jaringan testnet ya. Berikutnya ada di jaringan testnet ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian berpikir approval itu cuma ada di jaringan mainnet, kalian salah. Approval juga ada di jaringan testnet ya, teman-teman ya. Kita cek dulu ini. Nah, ini kita ada approval. Ya, walaupun ya, teman-teman ya, walaupun di jaringan testnet kita tetap ya cari amannya aja ya, teman-teman ya. Kalau di jaringan testnet juga itu biayanya menggunakan jaringan tersebut ya. Jadi tetap menggunakan jaringan testnet juga. Misalkan ini Holsky ya, karena tadi Sepolia udah gua revoke. Jadi kalau di jaringan Holsky ya berarti nanti biayanya juga Ethereum Holsky ya, teman-teman ya. Begitu juga Ethereum Sepolia biayanya juga menggunakan Ethereum Sepolia. Nah, ini bisa nggak bisa dilihat ya masalahnya. Extension nggak bisa dilihat di rekaman, Cok. Terus kita lanjut ke mana lagi nih? Ini gua kasih contoh Arbitrum. Ini ada approval nggak sih? Gua lupa, Cok. Ada nggak sih? Ada nggak ya? Bentar ya, gua cek ya. Sepolia. Ada ya? Ada 2 biji nih. Kita revoke aja. Kita cari amannya aja ya, teman-teman ya. Jadi token approval sampah yang pernah kita kerjakan ini di revoke aja. Ini ada banyak banget ini. Waduh, nggak bisa di batch ya. Nah, kalau cancel ini nggak bisa di batch, tapi ya biasanya diginiin ya, teman-teman ya. Satu persatu langsung di spam aja dulu. Kenapa di spam dulu? Kalau nggak kalian spam dulu, kalian kiri kanan, jadi habis approval lah. Daripada kayak gitu kalian spam aja mending ya, lebih cepat. Kalau gua sih mending gua spam aja. Jadi approvalnya tinggal klik aja, nggak perlu ngarahin mouse kursor jauh-jauh. Yang perlu sabar ya, sekali lagi yang dari HP perlu sabar ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih mengerjakan di HP, tetap semangat. Kalau kalian ada token yang cair, airdrop yang cair, dikumpulin aja. Dikumpulin pelan-pelan, ditabung, dibuat beli laptop ya, teman-teman ya. Kalian juga udah pernah lihat perjalanan gua sendiri juga seperti apa. Gua juga dari laptop kantoran sama laptop gua personal, laptop game tapi malah lemot banget. Jadi ya dijalanin aja ya. Namanya kehidupan nih ya tetap harus dijalani ya, walaupun dari nol. Nggak perlu berkecil hati, yang penting kerjakan aja dengan semangat. Pasti ada hasilnya suatu hari nanti. Oke? Jadi gitu aja. Kita coba cek satu lagi ya. Di base ini ada nggak? Tapi kayaknya nggak ada di base. Ada, Cok. Tapi approvalnya nggak ada. Soalnya gue ingat sendiri di base ini gue jarang ada testnet di base ya, teman-teman ya. Base Sepolia ini paling jarang banget ada testnet ya. Makanya ini wallet utama, tapi ini wallet testnet pertama ya, teman-teman. Ini wallet utama sebenarnya ya. Wallet buat parkir juga. Tapi ini malah gua bikin mengerjakan testnet juga. Cuma nggak banyak testnet yang gua kerjakan di sini. Yang gua ada conviction ini bukan project gak jelas ya. Jadi kalau project gak jelas nggak mungkin gua pakai ini. Yang kiranya agak gua ragu ya, misalkan gua ragu sama projectnya, gua nggak bakal pakai wallet ini.
Gua emang ada wallet burner yang emang khusus testnet ya ada. Wallet tuyulan ada. Cuma kadang kalau gua lagi mager gitu ya, pengen gua seriusin juga dari apa namanya? Dari retronya juga pengen gua kerjakan, ya otomatis dari awal udah gua setup pakai wallet ini gitu loh. Jadi biar poinnya bagus ya. Contohnya Bera kemarin ya teman-teman ya. Bera kemarin gua pakai wallet ini. Terus Story Protocol juga gua pakai wallet ini. Salah satunya. Ini nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Kita cek lagi satu lagi. Scroll ini nggak ada cok. Ada tokennya tapi nggak ada. Oh ada cok. Oh nggak inget cok ngerjakan scroll ini udah lama ya. Token sampah sekali. Retro yang paling sampah ini scroll ya teman-teman ya. Oke ya udah ya. Jadi seperti itu gambaran umumnya, dan mungkin itu aja yang bisa gua share tentang revoke. Jadi buat kalian yang mengerjakan retro terutama, gua ingatkan sekali lagi untuk di revoke ya teman-teman ya. Jangan lupa revoke buat kalian yang mengerjakan retro. Karena apa? Karena habis ada kejadian ya, salah satu member kita, member dari Crypto Drop cerita ke gua, dia lupa habis mengerjakan apa. Yang jelas itu udah lama dia ngerjakan sesuatu projectnya, tapi dia lupa untuk revoke gitu loh. Jadi udah lama nggak ada masalah, tiba-tiba ke drain. Nominalnya juga nggak sedikit ya, sekitar $1.000 atau 16 juta. Itu ya lumayan ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa revoke dan stay safe aja ya intinya, supaya hasil kerja keras kita nggak hilang tanpa kita ketahui kemana ya. Jadi itu aja dari gua. Stay safe intinya, dan semoga JP lagi leku.